Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam kitab Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Tema firman kehidupan kita, hiduplah dengan berpegang teguh pada pengharapan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pengharapan adalah suatu keinginan hati berdasarkan iman. Dalam beriman, terkadang Tuhan Allah memakai kita untuk memenuhi harapan-harapan orang di sekitar kita. Karena itu kita juga tetaplah memohon anugerah Tuhan bertambah terus dalam kehidupan kita, agar kita dapat terus menjadi jawaban harapan banyak orang. Alasan yang kuat bagi setiap orang harus memiliki pengharapan adalah karena begitu jelas yang dikatakan oleh firman kehidupan kita hari ini, bahwa pengharapan adalah sauh yang kuat. Sauh atau jangkar adalah sebuah alat untuk menahan sebuah kapal yang besar agar tidak terseret oleh arus atau gelombang laut. Selain menjadi sauh yang kuat, pengharapan juga memberikan rasa aman bagi jiwa setiap orang yang hidup dalam pengharapan. Artinya hidup berpengharapan itu akan memberikan rasa aman bagi jiwa setiap orang. Karena itu orang percaya agar selalu hidup dalam pengharapannya. Sebab Allah berkuasa memberikan hal-hal terbaik bagi hidup kita masing-masing. Demikian juga dengan kekristenan kita. Tanpa pengharapan, tanpa sauh yang kuat, maka kita akan mudah dihancurkan oleh berbagai badai dalam kehidupan ini. Pengharapan itulah sauh yang kuat bagi kehidupan kita. Kalau pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah sebuah kepastian, lalu apa yang perlu kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah berpegang teguh pada pengharapan hidup di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya pengharapan itu tidak boleh kita lepaskan dari kasih karunia Tuhan. Tentu saja kalau pengharapan di dalam Yesus sebuah kepastian, bukan berarti semua beres dan aman. Kepastian juga butuh proses. Tidak semuanya menjadi berjalan dengan baik-baik saja secara otomatis. Dalam penantian kita, dengan berharap pada Tuhan, semuanya bisa terjadi di luar dugaan. Dan tidak menutup kemungkinan butuh waktu panjang untuk seseorang menerima jawaban Tuhan. Namun, walaupun melalui waktu yang panjang, firman kehidupan kita hari ini menegaskan pengharapanlah sauh yang kuat dalam menjalani proses itu. Abraham adalah contoh hidup yang menanti sangat lama, tetapi dengan sabar, sehingga ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Bisa kita baca di ayat 15-nya. Menantikan janji Tuhan harus hidup dengan sabar. Kuat atau tidaknya seseorang dapat diuji oleh waktu yang begitu panjang. Terkadang untuk melihat apakah kita orang yang sabar atau tidak, waktulah yang akan membuktikannya. Itu sebabnya jangan rusak masa depan yang begitu gilang gemilang karena ketidaksabaran yang kita tunjukkan dalam menanti janji Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Efesus 6 ayat 10. Hendaklah pengharapan kita kepada Tuhan kuat, tidak goyah. Karena pengharapan kepada Tuhan adalah sebuah kepastian. Menjadi jemaat yang kuat serta terus bertahan dalam berbagai kesulitan. Ingat, Allah tidak pernah melupakan apa yang telah dijanjikannya di dalam kehidupan kita. Namun untuk mendapatkan janjinya dibutuhkan kesabaran dalam setiap penantian kita. Tuhan pemilik waktu. Kalau hari ini belum kita dapatkan jawaban dari Tuhan atas apa yang kita pergumulkan, lalu firman Tuhan mengatakan bersabarlah. Tunggulah waktu Tuhan. Tidak menutup kemungkinan tujuan Allah adalah mau melihat sejauh mana ketaatan dan
kesabaran kita dalam menantikan janji dan kebaikan Tuhan tersebut. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih dan puji syukur bagimu Tuhan, yang memberikan kami hari yang baru dan nafas kehidupan yang baru. Terlebih terima kasih untuk firman kehidupan hari ini. Kami percaya bahwa firman Tuhan yang senantiasa menguatkan kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk tetap mengimani bahwa firman-Mu adalah anugerah di tengah-tengah kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.